Jakarta, Rangkas Bitung, Bekasi, Cikarang, Banten, dan mungkin dari tempat-tempat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa bergabung secara online untuk mengikuti kegiatan webinar parenting dengan tema Peran Pola Asuh Demokratis Orang Tua Terhadap Pengembangan Potensi Diri dan Karakter Anak bersama Ustadz Bendri. Sebelum mulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan tasmi. Selanjutnya adalah pembacaan puisi yang dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Yayasan dan dari Kepala Sekolah SD IT Al-Fatih. Dilanjutkan dengan doa, kemudian masuk pada acara inti webinar parenting, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan pembagian door prize, serta yang terakhir adalah penutup. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada partner kami dari Erlangga Depok sebagai media partner dalam penyelenggaraan Zoom meeting hari ini. Ayah bunda semua, sebelum mulai kegiatan ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan tasmi Quran Surat Mumtahanah oleh Ananda Hansa Gaisani, siswa kelas 6 SDIT Al-Fatih. Kepada Ananda Hansa, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad bima ja'akum minal haqq rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil iyasqafukum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Qad kanat lakum hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billah wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana
antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan tasmi Quran Surat Mumtahanah yang ada di juz 28. Ananda Hansa untuk saat ini telah menghafalkan 3 juz Al-Quran, yaitu pada juz 30, 29, dan 28. Tahfiz atau hafalan Quran merupakan salah satu program unggulan dari SDIT Al-Fatih. Jadi bisa menjadi alternatif bagi ayah bunda yang menginginkan anak-anaknya untuk sekolah sekaligus menghafal Al-Quran. Untuk saat ini pendaftaran untuk tahun ajaran baru masih kami buka baik secara online maupun offline. Kami ucapkan selamat datang kepada pembicara kita yaitu Ustadz Bendri Jaisurahman. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah pembacaan puisi oleh Ananda Moza Akila dengan judul Belajar di Masa Pandemi, karya dari Moza Akila. Kepada Ananda Moza, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Akila, perwakilan dari SDIT Al-Fatih ingin mempersembahkan puisi yang berjudul Belajar di Masa Pandemi. Dulu kami belajar bersama, sekarang tak lagi bisa berjumpa. Dulu kami tertawa bersama, sekarang tak lagi. Corona datang bersama pedihan, memusnahkan segala angan-angan. Penilaian akhir tahun harus tetap berjalan dengan metode baru, bertemu lewat virtual. Para guru menyiapkan segala kebutuhan demi berlangsungnya pendidikan yang menyenangkan. Kami siswa pun menyambut hangat demi tercapainya cita-cita yang diimpikan. Rindu, ya, kami sangat rindu. Sekolah, guru, dan teman-teman semua. Kami berharap corona cepat berlalu agar kami dapat kembali. Amin. Di taman kota ada banyak ulat bulu. Inilah sebab kenapa gagal raih Kalpataru. Duhai corona, cepatlah berlalu. Aku sudah rindu tatap muka dengan para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Moza. Ananda Moza Akila adalah salah satu siswa berbakat yang kemarin berhasil menjadi juara 2 dalam lomba membaca puisi. Anak-anak di SDIT Al-Fatih insya Allah akan diasah minat dan bakatnya baik secara akademik maupun non-akademik dengan melalui bimbingan baik di dalam kelas maupun melalui berbagai program kegiatan ekstrakurikuler. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Kepala Sekolah yaitu Ibu Diah Lestari SPD. Kepada Ibu Diah, waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan, dan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dalam melaksanakan kegiatan kita hari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya dari beliau nantinya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Fatih Cendekia Ibu Haja Insinyur Agustina Wulandari MPSI, dan juga yang saya hormati narasumber kita Ustadz Bendri, ya, Masya Allah sudah bersama kita pada dan juga yang saya hormati Ketua Komite SDT Al-Fatih Ibu Kartika Fitriastuti, yang saya hormati Ayah dan Bunda peserta seminar parenting pada siang hari ini yang ada di Depok, ada di Kerawang, Banten, Semarang, dan juga tempat-tempat lain yang terjauh mungkin di Makassar ya. Insya Allah mudah-mudahan seminar pada hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu yang nanti diberikan oleh narasumber kita bisa kita aplikasikan untuk pengasuhan kita kepada anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tujuan kita di sini ingin melaksanakan seminar parenting ini adalah bagaimana ketika pada masa pandemi ini pastilah gitu ya, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengasuhan anak, ya, terutama ketika anak-anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan juga bagaimana orang tua bisa memberikan pengasuhan yang tepat dengan sesuai dengan karakternya anak-anak kita semua gitu. Sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik, tentunya kita harus mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita, karena di masa pandemi seperti ini, anak-anak yang biasanya belajar di sekolah, kemudian sekarang belajar di rumah bersama dengan orang tua, tentunya memberikan nuansa yang berbeda bagi orang tua. Orang tua sekaligus menjadi seorang orang tua dan juga guru bagi anak-anak di rumah, dan bersinergi dengan guru di sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kegiatan seminar pada hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan kita semua bisa memberikan pola asuh yang terbaik sesuai dengan karakter anak-anak kita, sehingga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan juga bisa memberikan yang terbaik untuk masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, dan sekaligus mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara dari awal sampai akhir banyak sekali kekurangan yang mungkin masih ada pada kami. Semoga insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam lain kesempatan, dan juga bisa memberikan ilmu yang sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diah Lestari SPD selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Fatih yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara berikutnya, untuk menambah keberkahan pada kegiatan siang hari ini akan dibacakan doa oleh Ustadz Abdurrahman Nawi SS. Kepada Ustadz Nawi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk memimpin doa pada acara seminar hari ini. Mari teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima,
Juga untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, banjir atau bencana yang lain, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada mereka dan menambahkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, yang tak pernah terbilang kasih sayang-Mu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami memohon. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan dan berdoa ya Allah. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu, hingga tiada henti-hentinya kami memuji, membesarkan dan mengagungkan atas segala rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Semoga dengan hadirnya kami di acara ini, Engkau limpahkan keberkahan dan Engkau ridhai ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami dalam acara seminar parenting ini yang sangat besar sekali arti dan maknanya bagi cita-cita kami. Dan berkahilah setiap rangkaian acara yang kami laksanakan. Jangan jadikan dan juga jadikan sebagai majlis ilmu agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Arhamar Rahimin, tumbuhkanlah kecintaan kami kepadamu dan kecintaan kami kepada Nabi Muhammad sehingga kami istiqamah dalam mengikuti langkah beliau. Juga tumbuhkanlah kepada kami cinta kepada agama dan tanah air Indonesia tercinta ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana min amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, Engkau telah berikan amanah kepada kami, amanah yang besar ya Allah. Engkau berikan anak-anak pada kami, berikanlah kami pertolongan-Mu ya Allah, kekuatan agar kami dapat mengajarkan kepada mereka kebaikan-kebaikan, agar kami dapat menumbuhkan suasana agama dalam diri-diri mereka. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang bertakwa, yang beriman kepadamu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penolong kami di akhirat ya Allah, sebagai sebab memudahkan kami menuju jannah-Mu. Dan jadikanlah kami generasi-generasi yang dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemampuan atau kecintaan cita-cita kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, janganlah Engkau lahirkan dan jadikan anak-anak yang durhaka, yang mendurhakai-Mu ya Allah, yang mendurhakai Nabi-Mu ya Allah, juga mendurhakai kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lahirkanlah daripada kami anak-anak yang saleh, salihah, anak yang alim, alimah, anak yang hafidh-hafidhah, yang akan memberi syafaatnya di akhir ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang senantiasa menyebut nama kami ya Allah dalam doa mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersungguh-sungguh dalam agama ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang munafik dalam agama ya Allah.
Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang berpura-pura dalam agama dan amal-amal agamamu, ya Allah. Jadikanlah kami pemimpin, pendidik, orang tua yang baik bagi diri-diri kami, keluarga kami, juga orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, ilmu yang akan kita peroleh membawa keberkahan dan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan memasuki acara webinar parenting bersama Ustadz Bendri yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Teni Rohimah SEI. Namun sebelumnya saya akan membacakan tata tertib selama kegiatan webinar pada siang hari ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat penyampaian materi, kecuali jika dipersilahkan oleh panitia acara. Yang kedua, peserta wajib mengisi absensi kegiatan pada link yang diberikan oleh panitia. Nanti link akan diberikan setelah selesai materi. Pastikan nama, gelar, dan alamat email yang ditulis tepat, karena panitia tidak bertanggung jawab atas kesalahan penulisan pada nama dan gelar. Selanjutnya, peserta dapat bertanya kepada narasumber pada saat sesi tanya-jawab dengan menyebutkan nama setelah dipersilahkan oleh moderator. Selanjutnya, panitia memiliki hak penuh untuk mengatur jalannya kegiatan webinar. Sertifikat kegiatan akan dikirimkan via email yang telah dicantumkan pada link absensi, yaitu pada Google Formulir. Pastikan ayah bunda mengisi link absensi kegiatan dengan benar, sehingga kami bisa konfirmasi hanya akan kami terima maksimal 1 pekan setelah kegiatan berakhir. Apabila nanti ada penambahan tata tertib yang belum tercantum akan kami infokan kembali. Nah, ayah bunda mungkin ini siang-siang sebelum mulai materi mungkin jam-jam mengantuk bisa merenggangkan badan dulu sambil sebelum saya serahkan waktu kepada moderator. Mengambil nafas panjang, tahan, keluarkan, supaya suplai oksigennya banyak dulu. Insya Allah ilmu yang akan kita peroleh hari ini sangat-sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Teni Rohimah. Kepada Ibu Teni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar kita pada siang hari ini. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada webinar siang ini. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan SDIT Al-Fatih, Hajah Insinyur Agustina Wulandari MPSI. Kemudian yang kami hormati Kepsek SDIT Al-Fatih Budia Lestari
Sarjana Pendidikan. Dan juga Ketua Komite Kartika Fitri Astuti yang kami hormati. Dan juga peserta webinar yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Meskipun cuaca mendung, kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti webinar untuk menuntut ilmu kita sebagai orang tua. Ya. Ya, di era pandemi saat ini, peran orang tua dalam mengasuh putra-putrinya memegang peranan penting karena orang tua lah yang selama 24 jam membersamai Ananda di rumah. Akan oleh pemateri kebanggaan kita, Ustadz Ajo Bendri atau Ustadz Bendri Jaisman yang telah bergabung bersama kita. Kita kasih kenal maka tak sayang, izinkan saya menyampaikan CV singkat beliau. Ya, beliau bernama lengkap Bendri Jaisur Rahman. Rumah beliau di Bambu Apus ya, Cipayung, Jakarta Timur. Kemudian beliau kelahiran Jakarta tahun 1981. Ya, beliau bisa di follow Instagramnya yaitu @ajobendri. Kemudian di channel YouTube-nya ada Langkah Kita. Dan beliau sudah menikah dengan seorang istri dan 5 anak. Ya, beliau pernah menempuh pendidikan di Ma'had Al-Hikmah Jakarta, kemudian di FISIP UI, dan di Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Nah, moto beliau sangat menarik nih. Senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak mengharapkan cintanya. Wah, subhanallah ya. Nah, sebelum Ustadz memaparkan materi hari ini, mohon izin untuk saya ingatkan pada seluruh peserta materi selama materi berlangsung, mohon mematikan speakernya. Kemudian pemaparan materi ini akan berlangsung 1 jam, kemudian dilanjutkan 15 menit untuk tanya jawab. Selama pemaparan materi, peserta boleh menuliskan pertanyaan di chat room. Ya, baiklah hadirin sekalian peserta webinar pada siang hari ini. Tentunya sudah tidak sabar untuk menyimak materi webinar pada siang hari ini yang sangat menarik tentunya kita sebagai orang tua untuk mengikuti webinar ini dengan baik. Maka tanpa menunggu waktu lama lagi, kita sambut pemateri kita, Ustadz Bendri Jaisur Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan, saya hormati Ketua Yayasan Sekolah Islam Al-Fatih ya, dan juga para pengurusnya, juga para guru dari Sekolah SDIT Al-Fatih Depok, dan terutama juga buat para orang tua peserta webinar yang diadakan oleh SDIT Al-Fatih dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah kesempatan di siang hari ini. Oh ya, tak lupa saya nyapa anak-anak kita yang juga tadi meramaikan dan membersamai kita di kesempatan siang hari ini. Kita tak bosan doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang hari di tengah cuaca mendung sekitar kami, di sebagian daerah bahkan ada sudah turun hujan, bahkan ada yang diuji Allah dengan banjir. Tapi kita terus berdoa semoga situasi ini segera berlalu dan sebagian kita pun ya diberikan yang namanya kemudahan untuk ya keluar dari situasi ini dan banjir ini segera surut. Tapi di tengah banjir di masa pandemi ini kita pun merasakan ada nikmat yang Allah berikan yang kita alami saat ini berupa teknologi digital yang kita pakai, di mana teknologi digital ini memudahkan urusan kita yang hadir justru di tengah pandemi di saat orang justru tidak kemana-mana. Ya, orang tidak kemana-mana tapi bisa di mana-mana ya. Seperti kami, saya pribadi merasakan ya, meskipun tidak kemana-mana tapi bisa di mana-mana gitu. Ya, kadang pernah suatu hari bisa keliling 4 negara ya, pagi di Jepang, siang di Australia, ya sore di Norway, ya malam di Amerika gitu. Masya Allah, belum pernah saya keliling 4 negara, baru kemarin aja tuh saat pandemi. Walaupun hanya virtual, tapi inilah nikmat yang kita rasakan justru di masa pandemi, kita diberi kesempatan untuk bisa hadir di mana-mana. Dan inilah salah satu nikmat Allah menghubungkan kita, bahkan mengatasi kebosanan yang kita miliki hari ini. Nggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu, di mana orang disuruh berbulan-bulan di rumah, tentunya betapa bosannya kan gitu ya. Hiburannya paling cuma nonton TV ya, sampai hafal semua iklan kan begitu. Yang sudah punya pasangan sih alhamdulillah masih punya hiburan, kata begitu. Kasihan kalau saudara-saudara kita yang jomblo gitu. Mau keluar rumah takut corona ya, di dalam rumah merana kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah enggak lagi ya, semuanya merasakan kegembiraan meskipun di rumah saja. Kesempatan di siang hari ini kita akan membahas tema yang sejatinya wajib kita renungkan ya. Peran pola asuh demokratis orang tua terhadap pengembangan potensi diri dan karakter anak. Ya, masalahnya kita memahami dulu apa maksud pola asuh demokratis. Saya sendiri sebenarnya merenung ya, kalau demokratis itu kan kesimpulannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Kalau dalam kondisi pengasuhan, apakah berarti pengasuhan itu dari anak, oleh anak, untuk anak gitu. Sepertinya kurang tepat ya. Karena kalau dari anak, oleh anak, untuk anak, seolah-olah kita ingin dalam hal ini semua hal itu ditentukan oleh anak gitu. Sehingga apapun yang salah nggak ada masalah. Padahal secara prinsip demokrasi sendiri kan dikritik ya, karena demokrasi itu kan berdasarkan suara terbanyak. Sehingga kadang-kadang kalaupun misalnya suaranya banyak, ya dianggap itu sebagai yang benar gitu ya. Misalnya di Indonesia ini, atau kalau nggak usah Indonesia, di luar negeri saja prinsipnya demokratis, gay itu bisa dihalalkan. Kayak di Australia waktu saya berkunjung ke sana, undang-undang tentang perlindungan gay bahkan hak-hak asasi mereka dilegalkan karena banyak yang mendukungnya dan itu prinsip demokratis. Ya. Apakah kita anggap ini sebagai sesuatu yang benar? Tentu ini banyak yang mengkritiknya. Sehingga kalau kita terapkan dalam pola asuh, hati-hati. Kalau kita masukkan demokratis adalah yang penting anak-anak suka, yang penting anak-anak bahagia, maka ini justru menjadi bumerang. Misalnya kalau anak-anak sepakat ya, di rumah nggak usah hafal Quran deh, kita main-main senang-senang aja gitu ya. Kita nggak usah deh ibadah,
Maka dalam hal ini tidak ada prinsip pengasuhan. Sebab pengasuhan itu leadernya adalah orang tua. Jadi di sini mungkin kita mencoba menyelami apakah yang dimaksud itu demokratis. Jangan-jangan bukan demokratis. Karena sejatinya Al-Quran memuat sebuah terminologi dalam pengasuhan itu yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 9. Di dalam surat ini kan sejatinya diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menyebutkan ya gambaran tentang pola komunikasi pada anaknya. Allah berfirman wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Allah mengingatkan kita waspadalah jika muncul generasi yang lemah. Yang ini yang kita khawatirkan, anak-anak yang justru jadi sampah masyarakat, anak-anak yang membuat stres orang tuanya. Jika ini tidak ingin terjadi, maka Allah kasih solusi. Solusinya 2, falyattaqullah. Ini solusi pertama. Dan ini solusi yang kadang-kadang kita sepelekan bahwa urusan pengasuhan itu sejatinya yang pertama kali kita perbaiki ketakwaan kepada Allah. Sebab ada ibu-ibu, bapak-bapak justru kalau mengasuh anak yang dipikir itu teknis. Ya, seminar parenting duduk paling depan, kadang webinar juga pasti ikut walaupun berbayar, buku-buku parenting di-download, tapi mohon maaf ya, sholat malamnya males, ya, tilah Quran gak pernah. Spiritualnya jeblok. Nah, ini yang paling membahayakan. Makanya ketakwaan itu penting. Sebagian besar ortu demi mengasuh anak kadang memberikan harta yang haram kepada anaknya. Hal ini saja sudah karena harta yang haram itu kelak menjadi kendaraan setan untuk numpang, di mana setan itu akan mengalir dalam aliran darah anak. Di mana setan akan menjadi ya provokator, bahkan sponsor. Jangan heran kok ada anak yang bangun tengah malam kok bisa gitu ya. Untuk ngapain? Untuk dugem, nongkrong sama temennya. Padahal bangun tengah malam itu mereka nggak pasang alarm. Tahu-tahu terjaga aja. Nggak repot lagi. Bangun temennya langsung berangkat. Kenapa demikian? Karena setan ya dalam hal ini sudah mendarah daging tubuhnya menjadi sponsor kemaksiatannya. Seolah-olah setan berang dikit. Ya. Baru masjid nyendatin gitu. Nah itu ngapa kok gampang banget ngantuk, giliran ngaji ngantuk. Nah periksalah. Jangan-jangan ada zat haram. Jangan-jangan ada harta haram. Maka mengapa dalam hal ini ketakwaan itu penting, dalam hal ini itulah menjadi sumber pertama. Nah ini babnya kapan-kapan kita bahas. Namun yang kita bahas dihubungkan dengan tema kali ini, Allah berfirman setelah ketakwaan perbaikilah komunikasinya. Apa kata Allah? Waliyaqulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah qaulan sadida. Jadi yang benar itu qaulan sadida. Qaulan sadida inilah yang menjadi dasar cara berkomunikasi pola asuh kepada anak. Apa makna qaulan sadida? Kata qaulan sadida memiliki beberapa makna. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Katsir, maknanya adalah la inhiraf. Qaulan sidqa la inhiraf, perkataan yang jujur yang tidak menyimpang. Perkataan yang jujur ini maksudnya apa? Dalam berkomunikasi sama anak, maka kaidah pertama jujurlah. Pola asuh itu harus jujur, jangan ngebohongi. Jangan pakai pendekatan komunikasi yang disebut efektif. Karena ada orang bilang komunikasi efektif. Kalau komunikasi efektif, kadang pakai pendekatan yang hasil, bukan proses. Makanya kadang-kadang pakai sebuah treatment yang kadang-kadang melanggar syariat, tapi dianggap yang penting kan efektif. Contoh, ada seorang ibu, ini viral nih, pernah di sosial media. Anaknya karena keasikan main handphone, kemudian pada saat tidur anaknya mukanya didandanin tuh pakai spidol. Begitu anaknya bangun tidur ngaca, ya Allah kok mukaku kayak gini mah, gitu ya. Kemudian mama bilang ini gara-gara main gadget. Coba deh kalau main gadget mata kamu nanti jadi bening nggak rusak. Mau main gadget lagi, enggak mah kapok. Akhirnya anak main gadget. Pertanyaannya efektif nggak? Efektif. Tapi dari sisi kaidah pengasuhan Islam itu bohong. Kelak anak akan berpikir udah gede, pas sudah tahu, ternyata dulu gue udah kecil dibohongin mama gue. Dan inilah hal yang sering kali terjadi oleh di sekitar kita. Kita melakukan sesuatu yang efektif, tapi sejatinya berdusta.
kalau nggak makan nanti di ini loh ditangkap sama polisi. Ya polisi jadikan salah satu yang membuat anak-anak takut. Jadi kadang-kadang tanpa sadar kita yang merusak citra polisi juga ya. Walaupun mungkin juga polisi sekarang merusak citranya sendiri kan gitu ya. Atau misalnya ada lagu-lagu yang tanpa sadar bernuansa kebohongan. Pernah dengar lagu Nina Bobo? Syair gimana? Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Ternyata kalau bobo juga digigit nyamuk, nggak ada hubungannya. Ya mau bobo nggak bobo. Emang nyamuk tahu gitu? Udah bobo nggak digigit. Anak-anak selama ini juga mikir harusnya. Perasaan udah bobo digigit juga. Urusan bobo nggak bobo bukan masalahnya. Memang nyamuk bisa membedakan gitu. Nyamuk lagi terbang lagi bobo, jangan digigit gitu ya. Karena yang di lagunya kan kalau nggak bobo baru digigit. Ini juga pada syair kedustaan. Tanpa sadar kita mengajarkan ke anak seperti itu. Maksud saya begini, dalam kaidah qaulan sidqa atau qaulan sadida, maka jagalah yang sebut kejujuran, bukan efektif. Yang penting itu patut. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Sehingga kalau kita berkomunikasi membohongi, misalnya makan kok nanti perutnya pecah gendut nanti. Kita menakut-nakuti itu efektif membuat anak mau ibadah, sholat, tapi sejatinya kita berdusta. Inilah yang tidak tepat. Inilah yang wajib kita kritisi. Jadi makna pertama dari qaulan sadida maknanya perkataan yang jujur. Maka kaidah penting dalam pengasuhan adalah jujurlah kepada anak kita. Yang kedua adalah qaulan sadida. Ingat sadida pakai sin bukan shin. Kalau shin syadid maknanya keras. Syadid itu makna keras ya, kasar. Kalau sadid makna yang kedua menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya makna sadid adalah as-shawab. Apa tuh shawab? Artinya tepat. Maka pengasuhan itu bukan demokratis tapi tepat. Tepat itu maksudnya apa? Tepat berdasarkan usia, tepat berdasarkan kondisi anak. Minimal ada 4. Ya, yang pertama adalah tepat berdasarkan usia. Maksudnya tepat berdasarkan usia gimana? Bahwa berkomunikasi mengasuh anak umur 0 sampai 7 tahun atau anak bayi berbeda dengan anak SD, beda sama anak SMP, SMA. Ya, contoh sederhana gitu. Kalau anak TK masih boleh tuh ya untuk menghibur ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi, hore. Itu anak TK. Coba aja praktekin sama anak SMA semuanya ya. Tangan ke atas, anak SMA semuanya. Tangan ke samping. Itu muntah-muntah tuh anak SMA. Karena kita lupa usia itu berbeda. Karena itu jangan samakan kalau anak kita masih bayi sama anak kita udah gede. Cara lupa yang membuat sebagian besar orang tua akhirnya tidak bisa membangun komunikasi. Kalau sama anak-anak yang udah dewasa kita bisa serius ya berdiskusi sama anak kita udah SMA. Nah, menurut kamu bagaimana ya tentang masalah vaksinasi? Ya, apakah kamu setuju? Oh ya Pak, gini. Coba anak TK ditanya diskusi. Nah, boleh Bu Papa tanya, menurut kamu vaksinasi bagaimana nak? Anak TK tanya vaksinasi, dia taunya nasi. Dia mikir nasi Pak, aku mau nasi goreng, nasi goreng. Kenapa? Karena kita lupa ada berdasarkan usia itu berbeda. Itulah mengapa anak-anak 0 sampai 7 tahun ntar kita harus pelajari tumbuh kembangnya. Ya, bagaimana dalam Islam itu ada tahapan tumbuh kembang ya. Ini memang pelajaran yang katakanlah panjang kalau kita dalami ya. Saya punya modul khusus ini tebalnya mungkin 1.800-an halaman ya. Itu kalau kita tulis ya. Maksudnya memang tidak bisa diurai dalam waktu sekitar 1 jam ini. Tapi berbeda karena ada fase disebut dalam Islam ada fase hamil warodoah. Ada fase hadonah. Hadonah sendiri terbagi ada tufulah sogiroh, ada tufulah kabiroh. Di mana tufulah kabiroh ini anak-anak sudah masuk fase tamyiz. Tamyiz itu anak sudah mulai berpikir. Ketika anak sudah mulai berpikir, akal masuk fase balik. Setelah balik ada fase syabab. Di mana syabab itu indikatornya rushdah. Jadi anak-anak kita itu punya yang kita sebut sebagai, yang kita kenal sebagai
Ya, boleh dibilang tahapan tumbuh kembang. Setiap tahapan tumbuh kembang berbeda. Makanya komunikasinya pun berbeda. Mengapa kalau sama anak-anak usia kecil kita harus atraktif ya. Misalnya ayah nih, misalnya yang jarang pulang. Kalau mau komunikasi sama anak-anak balita itu harus atraktif ya. Kalau suara sedikit kita semangat, ayo siapa gitu ya. Misalnya kalau menyapa anak kecil di video call harus atraktif. Disinilah dibutuhkan, mohon maaf, ayah yang gila gitu, ortu yang gila. Rasulullah pernah mempraktekkan misalnya ketika bersama cucunya Husain atau dengan Umamah, Rasulullah tuh nggak sungkan untuk menjulurkan lidah meledeknya, gitu. Karena Rasulullah ingin memberikan sesuatu yang atraktif dan itu membuat cucunya ketawa. Tapi jangan praktekkan ini sama anak SMP. Anak SMP mau video call membuat anak-anak mau tertarik harus pelajari. Jadilah ayah dan bunda yang gila kalau video call. Jangan video call ya mau ceramah udah kayak Ustadz tadi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tuh anak langsung ya elah gitu dimatiin tuh. Kenapa? Karena kita pelajari lagi ya tumbuh kembang anak yaitu ada pembahasan khusus ya yang bisa dipelajari. Misalnya kalau anak-anak udah remaja itu hindari banyak nasihat. Yang dia butuhkan adalah coach ya, bimbingan. Misalnya kita belajar dari Rasulullah ketika mendapati seorang anak muda yang ngomong, "Wahai Rasul, bolehkah aku berzina?" Allah, ingat ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Itu kalau kita, ya tuh anak mikir ya, elah gue diruqyah nih. Alas nih asap ngebul panas gitu. Itu kalau kita, tapi Rasul nggak begitu. Ada anak yang dalam hal ini ngomong zina, Rasul tahu ini udah remaja. Remaja itu butuh coaching, ilmu coaching itu ilmu melatih daya akal. Makanya Rasulullah melakukan teknik namanya teknik thinking skill melalui the power of question. Caranya gimana? Dibalikin. Kalau sekiranya ibu kamunya dizinahi bagaimana? Kalau sekiranya adik perempuan kamu dizinahi gimana? Kalau anak perempuan kamu gimana? Jadi orang langsung berpikir. Kalau kita kan lebih banyak ceramahnya. Anak tiba-tiba usia remaja bilang, "Bun, kan tadi kelas ada naksir ke aku, Bun." Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anak muda ingat ya, mata kamu dijaga karena Allah mengingatkan dalam Al-Quran. Nah itu langsung ceramah 1 jam itu. Kata anak, ya elah, susah banget. Nah ini kita lupa bahwa anak kita sudah tumbuh menjadi remaja. Tapi ortu banyak yang lupa. Pola komunikasinya sama aja sama anak TK. Banyak ngegas, diomelin mulu. Padahal anak kenapa disebut remaja? Sebab ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja. Makanya rem aja maksudnya. Remaja itu rem aja, jadi jangan ngegas. Kalau mau ngomong sama anak remaja itu cukup 30% aja, sisanya dengerin. 70%-nya dengerin. Makanya lebih banyak kita nanya, menurut kamu gimana? Nah, kalau di usia ini kita tidak pahami, maka seringkali kita membuat anak-anak kita akhirnya males ya, terutama sama ibunya. Akhirnya lahirlah sindrom yang dialami oleh anak-anak ketika udah gede, namanya sindrom mommy is enemy. Sindrom mommy is enemy ini kejadiannya ya sudah di era digital ini sebabkan ibu yang cinta yang lembut atau disebut paralysis but tender love. Jadi sekali lagi, kalau mau berkomunikasi sama anak, peran pola asuh yang tepat itu adalah sesuai dengan tumbuh kembang. Tahu kapan ibunya hadir, kapan bapak hadir. Misalnya anak umur 7 sampai 15 tahun, itu kan umurnya bapak itu. Di mana anak mendondot ke laki-lakian, karena di situ bagaimana menjadi laki-laki. Karena dia nggak bisa mendolor ke laki-laki, lebih banyak ibunya. Tapi kok bapaknya nggak ada gimana Ustadz? Bisa digantikan sama kakeknya, kakek nggak ada pamannya. Paman nggak ada minimal gurunya. Karena dia perlu belajar jadi laki-laki. Terutama karena laki-laki itu disebutkan ya memiliki peran tanggung jawab sebagai laki-laki yang harus dipelajari dari laki-laki sekitarnya. Jadi makna kaulan
bil umr, yaitu berdasarkan tepat secara usia. Yang kedua adalah yang disebut as-shawab, ada as-shawab bil jins, berdasarkan jenis kelamin. Tepat berdasarkan jenis kelamin. Maksudnya apa? Bahwa Allah menjadikan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dalam surat Al-Imran ayat 36 Allah berfirman, "Walaysa dzakaru kal untha", laki-laki enggak sama dengan perempuan. Artinya apa? Karena laki-laki enggak sama dengan perempuan, maka setiap orang tua harus menyadari treatment ke laki-laki dan perempuan berbeda. Dan ini bukan diskriminatif. Perbedaan bukan diskriminatif, justru menunjukkan keadilan. Justru kalau disamaan itu zolim. Contoh ikan sama monyet, ikan disuruh, ikan manjat dong, monyet aja bisa. Masa lu nggak bisa? Ikan malas dasar. Bukan gitu, gua ikan, ya dia monyet nggak bisa. Monyet disuruh berenang juga nggak bisa. Coba monyet nyemplung, ya disuruh dilelepin di empang, mati dia. Kalau kita perhatikan, banyak laki-laki dipaksa seperti perempuan, perempuan jadi laki-laki. Abang kamu aja bisa. Lah abang kan laki-laki, dia manjat pohon wajar. Lah saya kan perempuan. Karena itulah yang harus dipahami oleh orang tua dalam urusan pengasuhan itu harus memahami laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya jangan kaget gitu ketika anak laki-laki kita, ya Allah, ya laki-laki petakilan banget ya, lompat sini. Kayak adik kamu dong, kalem. Adiknya lihat perempuan, wajar. Adiknya perempuan, sehingga karena adiknya perempuan sehingga kita lihat berbeda dalam hal ini cara dia berinteraksi dengan kakaknya. Kenapa laki-laki itu cenderung kok bergerak? Ya kenapa sih susah banget diatur? Salah satunya adalah karena laki-laki itu dalam Al-Quran disebutkan maknanya dari kata ar-rijal. Rijal itu jamak dari kata rojul. Rojul itu kalau kita simpulkan itu maknanya sama dengan rijlun. Hurufnya ro, jim dan lam. Rijlun itu artinya kaki. Laki-laki diibaratkan kaki karena namanya laki-laki itu seperti kaki, ya. Rojulun itu artinya laki-laki, rijlun itu kaki. Kenapa laki-laki disebutkan kaki? Karena minimal seorang laki-laki secara fitrah harus melalui 2 fungsi. Satu, fungsi kaki itu menahan bobot badan. Makanya kalau laki-laki itu salah satu tugasnya memang menahan bobot masalah, ya. Kalau kakinya nggak kuat, ambruk. Seperti itulah tubuh. Kalau misalnya memiliki kaki nggak kuat, kakinya pincang, ambruk. Makanya dalam bela diri kuda-kuda itu kaki itu yang diserang. Kalau kakinya ambruk, jatuh. Ya. Seorang ayah, bunda harus memahami laki-laki itu dipersiapkan untuk menanggung beban. Ya, salah satunya adalah dia diberikan treatment, challenge. Ya, jadi terima kalau nanti dia mengatur adiknya, ya diberikan tugas. Yang kedua adalah laki-laki itu punya fungsi kaki itu punya fungsi melangkah. Namanya kaki itu melangkah, bergerak. Maka laki-laki itu secara fitrah itu memang dunianya dunia luar. Beda dengan perempuan. Itulah hikmah kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran, perempuan itu disebut waqarna fi buyutikunna. Maka staylah kamu di rumah-rumahmu. Itulah perempuan. Karena ternyata menurut riset dari ahli neuroscience, perempuan itu memang kecerdasan spasialnya rendah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kecerdasan spasialnya tinggi. Bisa mengenal tata ruang. Kalau perempuan beda. Dia itu untuk parkiran aja harus siapin parkiran khusus, kok enggak nyenggol. Banyak perempuan yang kadang ya menyetir sendiri aja kadang masih masalah. Ya baca Google Maps saja kadang masih nyasar. Ya 100 meter di depan belok kiri. Beloknya ke Alfamart. Ya Allah, ya mumpung dah gitu ya. Beloknya bukan ke mana, beloknya ke Alfamart. Padahal beloknya maksudnya 100 meter setelah Alfamart. Nah itu yang terjadi, makanya wajar kalau perempuan itu memang tidak dianjurkan berkeliling berjalan. Kalau beda dengan laki-laki, laki-laki itu justru salah satunya adalah dia punya dunia luar. Makanya laki-laki terbaik itu adalah yang justru dia punya hobi traveling. Karena dia dengan traveling itu mengasah fitrahnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam di suku Quraisy. Kenapa Islam turun suku Quraisy, enggak turun suku yang lain? Karena suku Quraisy punya kebiasaan disebutkan dalam surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shaif. Disebabkan ilaf itu ada kebiasaan. Apa kebiasaan suku Quraisy? Rihlah, jalan-jalan. Kapan mereka jalan-jalan? Enggak kenal musim. Musim panas jalan, musim dingin jalan. Inilah hebatnya Allah memilih suku Quraisy sebagai
pembawa risalah Islam. Apa hubungannya Islam turun suku Quraisy? Karena Islam turun sebuah suku yang suka jalan-jalan, maka Islam tersebar cepat ke penjuru dunia hanya dalam waktu 23 tahun. Nggak kebayang kalau Islam turun sebuah laki-laki yang sebuah suku yang laki-lakinya lebih betah di rumah, bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, ya pasang Instagram gitu ya. Cek IG aku ya sis. Nah ini bahaya tuh laki-laki model kayak gitu. Lama-lama tuh Islam cuman followernya doang yang nyampe. Itu juga fake account semua. Makanya laki-laki itu memang fitrahnya bergerak. Ya bergerak, jadi jangan zoliman laki-laki ya. Giliran TK di seberang rumah nggak apa-apa sih awal TK, tapi SD geser ke samping. Gila SMP geser ke belakang dikit, giliran SMA ke samping lagi. Pas kuliah homeschooling, zolim, rumahnya di Depok, sekalinya ke Bekasi mabok. Mama, ini Indonesia bukan sih mah? Oh ini Indonesia nak, cuman memang agak luas aja Indonesia. Baru ke Bekasi, gimana dibawa misalnya sampai ke ujung Kulon ya, sampai ke apa namanya ujung Genteng ya, macam-macam. Jadi kalau kita perhatiin laki-laki itu justru di luar, beda dengan perempuan. Itu kalau kita pahami ya, ini sedikit berbeda. Perempuan lebih banyak di rumah, makanya perempuan itu dibikin nyaman di rumahnya karena dia kelak menjadi ratu di rumah suaminya. Ya, wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha, yang punya hak menginterior rumah kan adalah perempuan. Jadi kalau seorang suami nanti urusan interior itu urusan istri. Perempuan tuh punya kamar sendiri. Beda kalau anak laki-laki, dia kalau kamarnya terbatas prioritas perempuan. Ya jadi kalau dia protes, kamarku mana? Kok kamar Umi Abi ada, kamar kakak yang perempuan ada, kamar aku nggak ada. Ya kamu di teras juga bisa nak. Ya laki-laki. Nah laki-laki begitu. Jadi memang itu yang harus ditanamkan ya, beda laki-laki dan perempuan. Jadi stimulannya berbeda. Dari sisi ke ininya berbeda, cara ngomongnya berbeda. Kalau laki-laki itu kan disebut dalam ayat lain, inna khalaqnakum min dzakar. Dzakar itu artinya laki-laki, dan zakar itu dari kata dzikrun, dzikrun itu berpikir. Maka dari laki-laki itu identik dengan tugasnya berpikir. Makanya kalau ngomong sama laki-laki begini, kalau papa pikir ya nak, karena ngomong sama laki-laki, papa pikir ya. Karena laki-laki, kalau perempuan itu kata Rasulullah, innahunnal mu'anisatul ghaliyat, wanita itu lembut dan perasaannya sensitif. Makanya kalau ngomong sama perempuan itu jangan ngomongnya pakai papa pikir, papa rasa nak. Karena rasa yang berbeda. Jadi berbedanya di sisi itu saja, cara ngomongnya berbeda. Kalau laki-laki itu kalau digendong tuh ditepuk banyakin, membuat dia tegar. Kalau perempuan diusap punggungnya. Sayang, anak perempuan lagi-lagi dia seperti itu. Belum lagi kalau bicara sama laki-laki, perempuan juga berbeda. Kalau ngomong sama laki-laki boleh beradu muka dengan muka. Karena laki-laki paling malas kalau adu muka sama muka itu udah kayak KPK sama koruptor. Ya elah ya, diwawancarain lagi nih. Dia itu pengen senangnya duduknya itu samping menyamping. Makanya kalau ada guru BP itu kalau ngomong laki-laki ada lagi bermasalah, duduk samping papa. Ibu-ibu juga bisa, sini mama ngomong kamu. Tadi kenapa telat gitu. Atau kalau mau ngomong itu jangan beradu muka muka, tapi kayak Rasulullah menaruh di depan kendaraannya, jadi melihatnya searah. Ya, dia seperti itu kalau laki-laki. Ya berbeda dengan perempuan. Kebalikan kalau perempuan kalau ngomong wajib diliatin, harus muka dengan muka. Jadi nggak boleh ngomong anak perempuan sambil main gadget gini. Oh ya, oh gitu. Wah dia merasa sakit hati tuh. Perempuan tuh harus diliatin. Oh, gimana nak? Oh dilihatin, karena wanita buah makhluk yang butuh perhatian. Makanya wanita kalau dapat perhatian kan larinya ke mall, karena di mall ada perhatian. Nah ini awal dari wanita rajin ke mall ya, karena butuh perhatian. Jadi kalau pengen supaya ibu-ibu ya enggak lari ke mall, bapaknya harus ngasih perhatian, sering lihat wajahnya gitu. Anak wanita kita juga gitu. Wanita itu makhluk auditori, apalagi wanita makhluk auditori, makanya telinganya harus sering mendapatkan kalimat cinta. Kalau laki-laki makhluk visual, makanya kalau mau laki-laki itu kasih banyak kode, abang. Nah, dia harus ngelihat gitu ya. Abang, mantap, dia harus ngelihat. Kalau laki-laki itu seperti itu. Itu baru perbedaan yang mungkin panjang. Ya kalau ingin mendalami ini, kebetulan kami punya sharing class setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Temanya mendidik anak laki-laki sesuai usia tumbuh kembang 0 sampai 7, 7 sampai 15 tahun ke atas. Anak mendidik anak perempuan. Nah ini ada, silakan kalau yang mau bergabung ya, mempelajari. Tapi seatnya cuma 45 doang. Jadi kita nggak mau banyak-banyak, biar supaya banyak ngobrolnya, dan biasanya waiting list. Jadi
Kadang-kadang ya mohon maaf ya harus mengantri karena ini udah batch yang ke-8 kalau tidak salah. Jadi silakan kalau yang mau ingin mengikuti tentang mendidik anak laki dan mendidik perempuan atau membayar utang basuh luka pengasuhan. Baik, berikutnya kita bahas ya, ini agar cepat. Tepat secara usia sudah, ya. Tepat secara jenis kelamin sudah, ya. Berikutnya adalah tepat secara bisyakilah, yaitu adalah berdasarkan potensi dan pembawaan. Kenapa kita sebut tepat secara syakilah? Karena karakter setiap anak berbeda-beda. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 84, kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah masing-masing manusia bertindak berdasarkan syakilah. Syakilah itu maknanya adalah pembawaan, karakter. Makanya kalau orang pemalu beda dengan orang yang keras. Kalau bahasa orang yang keras itu ceplas-ceplos, ngomongnya seperti itu. Kalau anak kita yang pemalu, yang introvert, maka jangan ngomong ceplas-ceplos, dia bisa sakit hati. Ngomongnya sedikit lembut. Makanya Rasulullah menempatkan diri banget. Ada sahabat yang maaf ya pemalu seperti Utsman. Biasanya Rasulullah bisa kelihatan nggak masalah. Begitu ada Utsman tutup. Maka di sinilah kita harus melihat anak kita, bahwa anak kita itu nggak boleh dipaksain sama gitu ya. Abang tuh kayak itu, kayak adik kamu tuh yang jagoan gitu. Jangan kita, karena anak kita masing-masing unik. Lihat Abu Bakar itu beda dengan Umar. Terus lo nggak bilang gini, Abu Bakar kayak Umar dong. Karena masing-masing memiliki perbedaan dari karakter dan nggak ada masalah. Abu Bakar tuh melo. Laki-laki melo mungkin nggak? Mungkin. Justru dia calon pemimpin yang peka nanti perasaannya. Abu Bakar tuh melo. Pernah Rasulullah meminta Aisyah, nanti tolong panggil ayahmu kalau menggantikan aku sholat berjamaah jadi imam. Aisyah nolak. Wah, jangan, kalau ayahku itu gampang nangis. Kalau dia baca Quran, baru baca basmalah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lah udah susah. Kalau dia jadi imam taraweh bisa selesainya subuh itu. Ya, baru basmalah nangis ya. Makanya Abu Bakar seperti itu. Makanya kata jangan. Ya, dan inilah bentuk Abu Bakar tuh melo. Bahkan pernah ada hadis mengatakan ketika disebutkan bahwa barang siapa yang kainnya melebihi mata kakinya, Abu Bakar pada kholanar, dia akan masuk neraka. Abu Bakar nangis. Kok gitu saya masuk neraka Rasulullah? Kata Rasul, enggak, kalau kamu kan karena kedodoran gitu. Jadi beda ya, tapi disebutkan saking sensinya, bapernya. Pada laki-laki beda dengan Umar. Umar tuh kita tahu garang. Ya, Umar itu luar biasa, enggak pakai basa-basi. Ada orang munafik, jawabannya simpel aja. Da'ni adribu unuqa hadzal munafik. Biarin saya penggal kepala orang munafik ini Rasulullah. Bayangin, bahasanya ceplas-ceplos, penggal, tabok, hantem. Anak kita ada yang kayak gini enggak? Hajar aja, Pak. Tabok aja. Nah, mungkin ada yang kayak gitu, mungkin. Tapi mereka masing-masing punya potensi. Makanya Rasul enggak bilang gini, harus kayak Umar, enggak. Makanya anak kita juga jangan dipaksa kayak Umar. Ya, ada yang pemalu kayak Utsman tuh pemalu, kayak gadis yang dipingit. Kalau ngomong juga singkat. Pernah dia jadi khotib Jumat karena ngomongnya singkat. Dia jadi khotib yang ya disebutkan dalam sejarah khotibnya paling singkat. Beliau jadi khalifah, pas jadi khotib apa khotbah yang dia sampaikan kepada halayak? Innakum la tahtajuna khalifatal qawal, walakinakum tahtajuna khalifatal fa'al. Sesungguhnya kalian tidak butuh khalifah yang banyak bicara, tapi kalian membutuhkan khalifah yang banyak bekerja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai. Itu khutbah Jumat tersingkat dalam sejarah. Ya, gitu doang khutbahnya. Iya. Tapi itulah menunjukkan Utsman itu memang pemalu. Ada sahabat yang ngocol, suka bercanda, namanya Nuaiman. Mereka masing-masing punya karakter. Anak kita ada yang begitu, ada. Ini memberi isyarat bahwa menempatkan posisi, jangan memaksa anak untuk bilang, kayak Umar. Yang penting itu anak kita lihat, oh dia ini kayaknya bukan Umar nih. Dia kayaknya nih Abu Bakar, agak melo. Nggak apa-apa. Yang jelas setiap anak itu dengan karakter yang berbeda, mereka akan menjadi pribadi yang hebat jika disebutkan dalam surat Al-Baqarah, yaitu sibghatullah, tersibghah. Seperti Abu Bakar, ketika sudah tersibghah, jiwa melonya nggak bisa dipakai pada saat ada yang nggak bayar zakat. Kata Abu Bakar, perang. Bayangkan, dia kan melo banget, tapi ada yang melanggar syariat perang. Itu karena tersibghah. Dia tahu menempatkan dirinya. Umar, dia keras, tegas, tapi begitu diomelin sama istrinya, dia diam.
Bayangkan seorang Umar itu diomelin sama istrinya. Makanya bapak-bapak di sini kalau udah pernah diomelin sama istri bangga. Berarti gua kayak Umar. Oh kayak Umar gua. Diomelin mulu sama istri. Ya, sama Umar juga gitu. Nanti kita bikin Pak persatuan ya. Suami-suami diomelin istri kan gitu ya. Itu karena Umar aja diomelin sama istrinya. Itu tandanya bahwa Umar sendiri nggak bilang gini, apa kamu? Enggak. Karena Umar tahu bersikap lembut sama wanita diajarkan dari Rasulullah. Beda dengan Utsman juga. Dengan misalnya Nuaiman. Nuaiman itu ngocol bercanda. Tapi dia juga menjadi ahli Badar. Maksudnya begini. Yang ketiga ini Pak Hamil misalnya anak kita nih sensitif. Oh berarti kalau ngomong betul-betul ya. Kalau ingin menyentuh dia, cukup bilang gini, oh, mama sedih deh. Kalau misalnya misalnya Iksan nggak ikut mama sedih dia anak itu, mama maafin aku ya bikin sedih mama, karena kita menyentuh perasaannya. Ya jadi membuat dia peka. Itulah kalau kita ingin berkomunikasi sama anak. Oke, tepat secara usia sudah. Tepat secara yang kedua ada tepat secara jenis kelamin. Yang ketiga adalah tepat secara karakteristik atau potensi atau bakat. Yang keempat tepat secara konteks. Ya, konteks itu tepat secara konteks itu lihat situasinya. Ketika anak lagi bercanda maka jadilah seorang entertainment. Jangan lagi bercanda jadi ustadz. Anak yang bercanda Allah berfirman Al-Quran auzubillahi minasyaitonirrajim ya elah. Nggak asik banget sama bokap ya. Belum apa-apa keluar ayat. Nggak asik. Makanya kenapa Rasulullah ngajarin konteksnya. Waktunya itu harus pas. Kalau waktu pagi apa yang lakukan. Kalau pagi itu Rasulullah itu membangun mood emosi positif. Nah ini pelajaran buat ibu-ibu. Kalau pagi-pagi yang dibangun tuh emosi positif. Ya kalau bangunin anak ya bikin jangan sampai nangis. Salah satunya kalau bikin happy dan Rasulullah tuh selalu melakukan ini. Dalam sebuah riwayat Rasulullah tuh pagi-pagi bertanya yang menangkan. Salah satu pertanyaan Rasulullah kepada sahabat apa? Hal ro'a ahadu minkumul bariyata ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Tuh bayangin Rasul nanya mimpi indah. Bukan indah tetangga sebelah yang janda, bukan. Maksudnya mimpi indah, mimpi yang menyenangkan. Siapa mimpi indah? Anak-anak jadi enak ya. Ditanya sesuatu yang menyenangkan. Jangan pagi-pagi nanya gini, siapa yang semalam dengar suara muruh? Oh itu tandanya akan terjadi dukhon. Nah, dalam waktu 40 hari 40 malam maka akan turun dajjal ya dan kita akan mengalami masa perpecahan. Kalau gitu akan terjadi kiamat. Buru-buru tobat ya nak. Itu anak langsung gak mau sekolah pagi-pagi. Aku gak jadi sekolah deh. Aku nikah aja deh mah. Masa dajjal udah turun aku masih jomblo kan gitu. Jadi kenapa? Karena anak-anak sejak awal dibikin takut. Bukan berarti nggak boleh dengerin kisah Dajjal. Boleh. Tapi waktunya nggak tepat juga. Jangan pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu mood booster. Makanya Rasulullah ketika ada sahabat yang mengalami bad mood pagi-pagi. Namanya Abdullah bin Umar. Dia mimpi semalam dibawa keliling neraka. Dia nggak nyaman. Aduh dia bikin puyeng pikirannya. Sampai akhirnya mimpinya ceritakan kepada Hafsah, yaitu adalah istrinya Rasulullah SAW. Pada saat itulah Hafsah menceritakan kepada Rasul. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengetahui kalau pagi itu kan mood booster. Makanya kalau dia lagi bete, Rasulullah langsung mengatakan yang positif. Apa kata Rasulullah? Ni'mar rajul Abdullah wa kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau ya Abdullah, seandainya engkau rajin sholat malam. Jadi ternyata Abdullah mendengar ini langsung, wow, aku sebaik-baiknya laki-laki. Wah, aku laki yang hebat. Syaratnya kalau engkau rajin sholat malam. Inilah yang ditreatment sama Rasul. Bahwa Rasul itu paling tahu, paling peka bahwa urusan yang terkait dengan emosi anak-anak dibangunlah mood boosternya. Rasul tahu. Kalau orang lagi sedih apa yang lakukan? Rasul praktekkan. Misalnya kalau lagi sedih ya menemaninya. Salah satu Rasul memahami ada salah satu anak kehilangan burung pipit. Kalau lagi unjuk prestasi, beri motivasi. Salah satunya ya kalau lagi mau unjuk prestasi, kasih semangat. Ayahnya jangan lemas. Rasulullah pernah melewati seorang pemanah, beberapa anak kecil dari Bani Aslam lagi lomba manah. Apa yang Rasul lakukan? Melewatinya.
Kemudian duduk di para pemanah ini sambil mengatakan, irmu ya Bani Ismail, fa inna abakum kana romian. Ayo terus memanah keturunan Ismail, kakek moyangmu seorang pemanah. Nah, inilah yang diajarkan dalam Islam. Dengan kata lain, 4 hal ini yang bisa kita pelajari dari sisi tumbuh kembang anak. Kalau kita ingin mengasuh anak bukan demokratis, tapi tepat berdasarkan 4 hal tadi. Secara usia, maka orang tua harus belajar, usia anak saya berapa ya? Oh ya, yang kedua, secara jenis kelamin. Oh, anak saya kan perempuan, wajar kalau dia mungkin maluan orangnya. Yang ketiga, oh ya secara karakter, yo anak saya seperti. Yang keempat adalah secara ya kontekstual. Kalau kita bisa lakukan ini, maka kita bisa membantu anak kita menjadi anak yang tumbuh hebat secara karakternya, secara kecerdasannya, karena diberikan sesuai dengan tumbuh kembangnya, sesuai dengan ajaran Islam. Jadi intinya jangan mengasuh anak dengan pendekatan yang tadi ya demokratis dengan seolah-olah anak dibiarkan saja. Ada kalanya kita meminta pendapat anak, ada kalanya kita mengarahkan anak, apalagi dari kecil. Ya, apalagi dari kecil. Ya, misalnya anak-anak kecil, udah kecil makan pakai tangan kiri, kalau prinsip demokratis nggak apa-apalah, dia nyaman. Enggak, kita bilang, adek, makannya pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan, kita harus tegur. Ya jangan bilang, biarin aja, namanya anak-anak. Jangan, nanti jadi kebiasaan. Rasulullah aja ada anak tirinya, makannya lompat sana, lompat sini. Ya, itu nama anaknya Umar bin Abi Salamah. Rasulullah nggak cuek, Rasulullah tegur, ya gulam, samilah ta'ala, wa kul biyaminik wa kul bimayalik. Anak muda, ayo, anakku, ya makan pakai tangan kanan, makan sebut nama Allah ya, makan pakai tangan kananmu dan makan paling dekat denganmu. Jadi diberikan segera teguran sebagai haknya. Tapi karena sudah pukul 14.15 ya, waktu yang membatasi kita agar adanya sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua. Aku lu kali azab fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di-unmute dulu, Bu. Belum terdengar ya. Halo. Suaranya nggak kedengaran di saya ya. Nggak kedengeran ya. Dari panitianya. Oke, suaranya ya. Ya, Afan, kesalahan teknis. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pemaparan dari Ustaz Fendi ya. Masya Allah ya, subhanallah, kita sebagai orang tua jadi memahami materi tadi. Ada banyak pertanyaan nih di room chat. Juga ya, mungkin satu dulu ini Ustadz, kita masuk ke sesi ya, izin bertanya Ustadz Ajo Bendi. Bagaimana optimasi dalam mendidik anak laki-laki
Jika maaf, apakah suaranya terdengar? Iya. Ya. Baik ya. Baik ya, saya menangkap ya sedikit pertanyaannya, bagaimana optimasi jika ayah dalam hal ini ya dan perannya sedikit. Sejatinya ayah yang perannya mencari nafkah itu adalah dalam hal ini adalah memang tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan. Sebab inilah sejatinya peran ayah. Tapi dalam rangka mencari nafkah ini bukan berarti mengabaikan sosok seorang ayah dalam kebutuhan anak, terutama bagi anak laki-laki dan juga tentu anak perempuan. Karena riset dari Profesor Gregory Slayton, anak laki dan perempuan itu ya memiliki kebutuhan akan ayah terkait dengan fitrah seksualitasnya lebih banyak daripada ibu. Sebagian besar penyimpangan perilaku seksual itu adalah 75% karena ketidakhadiran ayah. Jadi kalau ada anak laki-laki tidak hadir figur ayah, rentan menjadi feminim, bahkan menjadi gay. Perempuan tidak ada figur ayah, rentan menjadi tomboy, bahkan jadi lesbi. Nah, berarti ayah harus menyadari bahwa kehadiran ayah itu penting. Tapi kehadiran ayah itu bukan berarti sekedar secara fisik. Minimal ayah hadir secara psikis. Salah satu hadir ayah secara psikis adalah anak melihat ayah itu lewat persepsi yang dibangun lewat 3 hal. Satu, ayah dipersepsikan lewat apa yang didengar. Yaitu ketika anak mendapatkan informasi tentang ayah dari ibunya. Itulah mengapa ibu itu wajib menjaga lisan, jangan pernah curcol tentang bapaknya. Bapak, mama dari dulu disakiti terus. Orang lain makan daging, nah mama makan hati. Boleh begitu. Gak boleh jelek-jelekin ya bapak yang jarang pulang atau bapak yang bercerai atau bapak yang meninggal, nggak boleh. Jadi kita tetap menjaga lisan untuk menyebutkan kebaikan dari bapaknya si anak-anak ini. Kalau nggak mau minimal dia ini ya, jadi jangan cerita yang buruk-buruk, "Ih, orang lain kurus karena Herbalife, kalau mama this is my life." Nggak boleh. Itu jaga lisannya. Jadi anak-anak mendengar dari bapaknya. Makanya salah satu yang membuat anak tetap mendapatkan stimulasi ayah secara psikis kalau ibu menceritakan malah kebaikannya. Bapak kamu tuh baik banget nak, Masya Allah sayang sama mama. Dulu ngelamar mama aja nak, jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta nak. Mana di tengah jalan dikejar-kejar anjing, ya, montok tiang listrik, injak tai kucing, dicium bencong, dibalak preman, dicolek nenek-nenek, ketiban genteng, kelelep di jalanan. Ya, hal-hal ini membuat anak, wow, wajibnya seorang ibu menjaga ini. Kedua, anak ya membutuhkan stimulasi persepsi dari apa yang dengar. Kedua, apa yang dilihat. Ayah kalau udah di rumah jangan jadi pribadi yang nyebelin gitu. Udahlah jarang pulang, sekali di rumah bentak-bentak, sholat. Maka ini membuat anak, ya Allah, bapak gini amat sih. Harus ada kompensasi, ayah menyenangkan, jarang pulang tapi sekali di rumah memorable gitu. Yang ketiga, ayah di imajinasi prestasi. Makanya kenapa foto ayah dengan prestasinya bisa ditempel di rumah. Penghargaan ayah juara lomba kerupuk, ya itu mah nggak usah deh ya. Ayah teladan, karyawan teladan itu tempelin. Ayah pernah misalnya di TNI, tentara sedang membebaskan misalnya Sandra gitu ya. Maka ayah bisa nempel itu, nanti anak melihat, wih papa jagoan. Itulah yang bisa dilakukan. Nah, itu yang harus dioptimasi. Berikutnya ayah juga ya dalam hal ini bisa dalam memberikan stimulan lewat stimulasinya ketika ayah hadir di masa-masa yang dibutuhkan anak. Namanya golden moment. Golden moment itu ayah hadir ya minimal di 3 waktu. Saat anak sedang sedih, saat anak sedang sakit, dan saat anak unjuk prestasi. Ayah wajib hadir ya. Yang ketiga, ayah mensiasati dengan hadir teknologi sekarang untuk terlibat meskipun dari jauh. Minimal ayah harus tahu tumbuh kembang anak. Misalnya kalau anaknya umur sekian nih, umurnya ayah. Misalnya 7 sampai 15 itu umurnya ayah. Berarti ayah harus banyak menelpon anaknya. Misalnya ayah menceritakan cara supaya anak mengetahui laki-lakiannya. Misalnya, nak tadi itu ada yang kebanjiran di kantor ayah bantuin aja dorong mobilnya tuh.
Kasihan dia belajar tuh, oh ayah mendorong mobil, berarti inilah laki-laki tidak pernah cuek sama lingkungan. Di situ ayah memberikan. Jadi jangan sampai ayah sibuk kerja tapi cuek. Ini yang paling menyakitkan bagi anak. Ya cuek itu membuat anak ya merasa sedih. Yang tadi istilahnya ya martabak itu jangan sampai kayak martabak kan dikacangin maksudnya. Dikacangin. Kalau kacang mah gurih, dikacangin perih kata anak-anak. Jadi jangan sampai seperti itu. Ulah bisawab. Mic-nya silakan. Nggak dengar Bu suaranya. Ya. Sudah terdengar, Ustaz? Baik. Terdengar Bu, mendengar. Walaupun suaranya belum jelas tapi terdengar. Sendat-sendat Bu. Kayak ya perjalanan Jakarta ke Tanjung Priok. Langsung bertanya, Ustadz mau bertanya bagaimana membangun kepercayaan diri pada anak akan potensinya. Mungkin ini anaknya kurang pede gitu, Ustaz. Iya. Yang pertama, anak-anak yang percaya diri itu anak yang terpenuhi yang disebut SST, Safe, Secure, and Trust. Rasa percaya diri itu dibangun di rasa nyaman yang diperoleh di umur 0 sampai 7 tahun. Terutama kalau dia mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti menyusui dengan cara benar. Ibu yang menyusui caranya tidak tepat seperti memberi susu saja tanpa banyak memeluk, tanpa banyak ngobrol, berhadu muka dengan muka, maka itulah yang membuat anak-anak akhirnya dia tidak merasa dirinya berharga. Makanya self esteem itu diperoleh dengan apa? Rasa percaya diri dari cinta yang tulus. Bahwa anak-anak kita itu harus bahagia. Salah satu cara membuat anak bahagia di umur ini adalah pastikan anak tidak mendapatkan yang namanya trauma lewat toksik yang kita keluarkan, kata-kata buruk. Yang kedua juga dari kalimat-kalimat yang membuat dia merasa harga dirinya hancur seperti membanding-bandingkan. Ya tuh kayak ini dong, kamu masih bisa nih, itu juga. Yang ketiga ya termasuk adalah anak-anak yang berikan ya challenge perlahan-lahan dan diapresiasi. Jadi tinggal anak itu dibikin yang namanya challenge ya, salah satunya ya ayah masuk di dalam ini. Ya kalau anak berumur belum nggak percaya diri nggak masalah. Sebenarnya kepercayaan diri anak bisa dibangun seiring dengan dekatnya dengan ayah. Ayah yang berinteraksi intensif dengan anak, mengajak anak keluar dari dunianya, membantu anak untuk mudah adaptasi dan percaya diri. Ajaklah anak bermain, kemudian ajak anak mengenal lingkungannya, sebab sebagian besar percaya diri itu dipengaruhi dari kedekatan dengan ayah. Kenapa? Karena ayah ini figur luar. Sebagian anak yang dekat dengan ayahnya merasa dunia luar itu dunia yang menyenangkan. Tapi kalau anak yang merasa ya dekat dengan ibunya saja, dia selalu berada zona nyaman, tidak tertarik untuk melewati challenge atau tantangan. Jadi salah satu perannya mengajak anak untuk keluar bersama ayah, melakukan serangkaian aktivitas. Ya. Yang paling penting kalau anak sudah mulai berusaha, jangan lupa apresiasi. Karena apresiasi itu rasa bangga yang memberi dampak stimulasi terus-terusan. Ya, Wallahualam bishawab. Subhanallah ya, berarti peran ayah kita sangat memegang peranan penting ketika dalam pengasuhan, jadi tidak hanya bundanya saja. Mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga dulu ya Ustaz. Yang ketiga, izin bertanya Ustaz Ajo, bagaimana sebaiknya menurut agama Islam dalam mendidik dan menghukum apabila anak mengalami kesalahan
pada usia 8 sampai 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mungkin itu, Ustaz. Dalam Islam yang namanya Islam itu ada dua kategorinya, itu dalam Allah sebutkan salah satu perannya adalah wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira dan peringatan. Artinya inilah cara Islam untuk mengajarkan kabar gembira diberikan supaya anak memiliki harapan, peringatan adalah membuat anak tidak lepas kontrol. Ya, jadi dia akhirnya berada dalam batasan-batasan. Kabar gembira saja membuat anak akhirnya permisif. Kalau kontrol saja peringatan tanpa kabar gembira membuat anak akhirnya menjadi pribadi yang tertekan, ya. Akhirnya dia tidak merdeka, tidak secara jiwa. Itulah mengapa para ahli dari ayat ini saja menyimpulkan dua kebutuhan anak adalah kehangatan dan kontrol. Kehangatan itu penting. Nah, untuk kita menegur anak melakukan kesalahan, maka ini wajib kita lakukan. Apalagi anak umur 8 tahun. Umur 8 tahun harus sudah mengenal apa yang namanya hukum konsekuensi. Tapi kesalahan itu dalam Islam itu ditegur, bedakan ya yang kita sebut dengan hukuman. Karena dalam Islam itu al-uqubah, ukubah itu dari kata akoba, yakibu, akibatan, artinya dalam bahasa Indonesia itu akibat. Anak belajar hukum sebab akibat atau yang kita kenal konsekuensi dengan ikob atau ukubah. Kalau kamu megang api panas itu ikob ya, yang kita pahami. Nah, jadi masalah adalah yang namanya ukubah itu dalam oleh para ulama itu ta'dib, laisa ta'dzib. Mendidik bukan mengazab. Yang kita lakukan ta'dib. Ta'dib itu dengan adanya konsekuensi anak belajar pola dengan berpikir yang kita kenal dengan i'tiraf. I'tiraf itu seperti yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu mengalami kondisi ketika melanggar aturan Allah, yaitu itu memakan buah terlarang, kan kata Allah fala taqrabu hadhihi syajarah. Itu yang membuat Adam keluar dari surga. Karena hukuman Allah itulah Adam akhirnya merasa berpikir, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Adam merasa berpikir, oh ya itu yang kita inginkan. Jadi bukan anak enggak mengenal kesalahannya malah taunya bapak jahat, mama galak, aku takut sama mama. Bukan. Makanya efek dari mendidik itu adalah dia mengetahui kesalahannya. Bukan justru membuat dia benci sama kita. Makanya menghukum itu dalam Islam itu adalah ta'dib. Ya, tidak sampai menimbulkan luka. Yang sampai ortu justru zolim ya. Syekh Abdul Alam Maduni pernah mengatakan begini. Al-Quran ketika berbicara hukuman bagi pezina itu ayatnya disebutkan dalam surah An-Nur, fajliduhum mi'ata jaldah, maka deraklah pezina itu yang jomblo itu dengan mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah itu artinya 100 kali deraan, cambukan. Nah, jaldah di sini dekata jildun, jildun itu artinya kulit. Kulit itu yang dimaksud dan jaldah ini artinya kalau kita ingin menghukum pezina yang ghairul muhsan, cambuklah mengenai kulitnya sampai jangan dagingnya, cukup kulitnya terkelupas perih gitu. Sehingga Pak Algojo yang tahu fikih ini seseorang itu sampai kulitnya dagingnya lebam. Nah, apa kata para Syabul Alam Madudi? Sungguh ortu yang zalim adalah ortu yang menghukum anaknya sampai dagingnya lebam, dicubit, digampar, dipukul. Maka dia telah memposisikan anak. Dan inilah salah satu kezaliman ortu ya kepada anaknya. Oke, maaf ya. Sebentar dulu anak saya memberikan satu. Allah. Oh, spesial banget. Bentar ya. Oke, makasih. Oke. Minuman spesial dibikin oleh anak saya nomor 4. Ya, ini. Masya Allah. Salah satunya adalah tadi jangan sampai menyakiti, menzolim, itu yang membuat anak malah trauma. Ya, yang benar itu sampai anak berpikir. Makanya yang kita inginkan adalah dalam Islam itu menghukum itu adalah tegas bukan keras.
Tegas itu mengembalikan anak kepada aturan. Ya, misalnya ketika Allah mengatakan jangan dekati pohon itu, ketika Adam dan Hawa melanggar dikeluarkan. Gak perlu marah-marah, Allah cukup bilang kalian keluar. Seperti itulah kita lakukan pada anak kita, ya ketika dia melanggar maka dia keluarkan dari yang misalnya maaf gitu ya, dia melanggar main handphone ya, kita bilang besok kamu nggak main handphone lagi ya nak. Oh begitu, menurut kamu gimana? Ya kira-kira kenapa bunda lakukan ini? Kenapa ayah lakukan ini? Aku nggak tahu, coba pikirin. Oh gara-gara aku kelebihan jam mainnya. Nah, itu kamu paham. Nah disinilah butuhnya figur ayah. Lagi-lagi umur hukuman ada umur anak ayah yang tegas melakukan ini. Karena ayah melakukan ini di umur konsekuensi yaitu dibutuhkan anak umur 7 sampai 15 tahun. Baik ya, saya pikir itu Afan karena ini juga jaringannya juga lagi masalah. Saya serahkan mungkin ya karena waktunya juga izin saya ada agenda lagi ya cukup sampai 2:30 saja. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan bertemu lagi lain waktu. Bagi yang ingin berdiskusi lebih panjang lagi silakan ikut dalam program kelas yang ada di nomor sebelah ya. Itu untuk berdiskusi tentang masalah pengasuhan anak secara intensif selama 3 kali dan juga 2 kali pertemuan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menambah pengetahuan kita tentang pengasuhan pada putra putri kita. Ya sebelum diakhiri mungkin minta izin ingin lebih lanjut menambah ilmu tentang pengasuhan bisa mengikuti sharing kelasnya Ajo Bendri yang sudah tertera nomornya di layar. Ya Bunda, Ya, kami open kamera dulu semuanya untuk ya, foto bersama mumpung Ustadz Bendri ada. Sesi bersama. Panitia sudah ready untuk mengambil foto ya? Sudah, silakan Ibu. Ayah Bunda semuanya untuk game. Oke. Oke, 1, 2. Oke, sudah sebentar. Baru pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Wah, banyak. Yang terakhir, slide ke-6. Oke, sudah. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih. Terima kasih Ajo Bendri atas ilmu yang telah diberikan pada kami semuanya. Ya, atas pemaparannya kita kasih aplaus bersama-sama untuk Ustadz Bendri. Ya. Jazakallahu, semoga ilmunya bermanfaat buat kami semuanya. Amin. Ya, alhamdulillah rangkaian acara webinar kita pada siang hari ini diskusi kita sudah selesai. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustadz Bendri atas pemaparan materinya dan terima kasih kepada Ibu Teni selaku moderator. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang nanti ada di chat
acara di close, nanti silahkan untuk mengisi absensi. Nah, untuk selanjutnya, demikian tadi pemaparan materi seminar. Insya Allah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Bendri. Insya Allah banyak ilmu yang kita beroleh dalam mendidik anak-anak, terutama dalam keadaan sekarang. Hampir 100% pendidikan saat ini masih ada di ayah bunda di rumah karena kami belum bisa untuk bertatap muka secara langsung di sekolah. Mudah-mudahan ilmu tadi yang disampaikan Ustadz Bendri bisa diterapkan dalam pola asuh terhadap anak-anak. Nah, untuk selanjutnya, ayah bunda, sekarang adalah waktunya untuk pengumuman pembagian door prize yang akan disampaikan langsung oleh panitia kepada panitia. Sudah ready untuk nama-nama yang mendapatkan door prize? Ayo bunda, mudah-mudahan ada sesuatu buat kenang-kenangan ini. Menyampaikan untuk door prize-nya. Mohon sebelum ya oke, baik. Assalamualaikum karena sebagian warahmatullahi wabarakatuh. Untuk misi absen. Ya, untuk ayah bunda, silakan diisi absen ya untuk mendapatkan sertifikat. Oke, saya akan membacakan door prize yang pertama diberikan kepada Ibu Luciana TJ dari Kementerian Perindustrian ya. Nanti silakan menghubungi panitia. Yang kedua adalah yang tadi menuliskan di chat pertanyaannya. Yang pertama Bunda Azura, kedua Ibu Siti Rahmawati Depok, ketiga Ibu Erna Widyastuti. Silakan nanti menghubungi SDT Al-Fatih atau panitia Bunda. Kita akan tuliskan di chat. Yang pertama Ibu Luciana TJ dari Kementerian Perindustrian. Yang kedua ya. Bunda Azura. Yang ketiga Ibu Siti Rahmawati Depok. Keempat, Bunda Erna Widyastuti. Udah. Silakan menyampaikan bermanfaat. Ya. Sudah ya? Oke. Terima kasih kepada panitia. Demikian tadi nama-nama yang mendapatkan door prize. Nanti setelah ini bisa langsung menghubungi panitia untuk informasi lebih lanjut. Ayah bunda, alhamdulillah demikian tadi rangkaian acara kegiatan seminar parenting pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan parenting pada hari ini. Terima kasih kepada Erlangga sebagai media partner dalam Zoom meeting hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah
serta dalam kegiatan seminar parenting hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari panitia dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda semuanya. Waalaikumsalam, Bu Nirong. Terima kasih. Salam. Izin. Ada Mas Kresna. Mohon tidak lupa untuk mengisi link absensi bagi yang belum. Link absensi sudah tersedia di chat. Apa sih? Ini udah boleh lah, belum? Sudah boleh, ayah bunda. Silahkan untuk Salah. Alhamdulillah. Ada nanyain link absen mana sih? link absen ada di grup chat. Ada. Ini ya? Ini. Iya, bentar.